Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa fanattabi'ahu wa arinal batila batila fanajtanibahu. Masyaallah la quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Para ulama, para habaib, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wali murid, wali santri, hadirin hadirat yang kami muliakan, terkhusus Kiai Haji Fauzi Azid, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah Morang Sana Mantung, pada segenap panitia pelaksana, terkhusus pengasuh Madrasah Izzul Islam Taman Pendidikan Al-Quran. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan rahmatnya, Allah telah banyak melimpahkan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelum kami melanjutkan apa yang kami sampaikan pada malam ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangan kami berdiri di hadapan bapak-bapak hadirin sekalian, terkhusus para kiai, karena ini terkait dengan bahasa Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah sadaqallahul adzim, yang artinya wallahu a'lam. Ingatkanlah karena peringatan penting bagi orang yang beriman. Apa guna ngasih peringatan kepada orang yang tidak percaya kepada ketuhanan Allah? Apa guna ngasih peringatan kepada orang yang tidak percaya pada pengaturan Allah kalau kita ini diatur oleh Allah? La ilaha illallah, la mudabbiroh illallah. Tiada zat yang patut kita sembah dengan sebenar-benarnya di dalam adanya kecuali Allah. Kita nyembah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita menghambakan diri kita kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itu adalah wujud takwa. Bukan berarti kita tidak dilihat. Semua yang ada di bumi ini dilihat oleh Allah. Semua yang ada di bumi ada diawasi oleh Allah. Apa kita merasa dilihat? Kalau tidak dilihat, tapi Allah mesti mengawasi kita. Karena Allah Tuhan, Allah ini Tuhan, tidak seperti pengawasan kita. Kita bisa melihat apa yang ada di depan kita, kita tidak bisa melihat apa yang ada di belakang kita. Tapi kalau Allah selalu mengawasi dimanapun kita berada. Dan juga kita minta tolong kepada Allah, apa saja keperluan kita, apapun kebutuhan kita, kalau kita minta kepada Allah mesti dikabulkan oleh Allah sebetulnya, Pak. Cuman karena kita tidak merasa, kita tidak merasa kalau melihat kepada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Manusia ini sebetulnya sudah paling baiknya bentuk. Ya. Kalau kembali pada doa mulut,
ilahi tammimi na'ma alaina wa wafiqna li syukrika ma bagina wa wafiqna li syukrika ma bagina, yang artinya wallahualam, ilahi wahai Tuhanku, tamim sempurnakanlah nikmat alaina. Jadi sempurnakan nikmat. Kurang apa Pak? Dari lahir kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk. Kalau kita mengevaluasi antara sehat dengan sakitnya, banyakkan sehatnya. Paling sakitnya berapa? Kalau sakitnya mungkin bisa dihitung, tapi sehatnya kita tidak pernah dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita selalu merasakan nikmat Allah. Banyak nikmat Allah yang telah nyampe kepada kita. Sehat, ya, bisa berjalan, bisa pakai bedak, ya Bu ya, bisa akacah, dandan miring kanan, miring kiri. Dikira bedak yang bisa memberikan kecantikan pada diri kita. Padahal apa? Allah dengan air wudhu. Kalau orang sering berwudhu, aura positif keluar dari dalam Bu. Kalau kita pakai bedak Bu, cantik, radin, tapi lo lebur yabes. Apa bahasa ininya Pak? Bahasa Banjarnya ini radin ken orem. Nah bagi ya, itu ya. Kalau dari air wudhu Pak, semua kotor yang ada di muka, apa yang kita lihat, kita pernah melihat apa, dikasih air wudhu dengan air wudhu. Ya kalau pakai air wudhu juga pakai bedak Bu. Jadi pakai bedak juga pakai air wudhu. Ya bukan lalu pakai bedak lalu dikasih air, ya bukan Bu, habis bedaknya. Carbek. Apa carbek kata orang sini Bu? Carbak. Iya, nablak, biar sidunya nyablak, apalagi alisnya blurik. Nggak tintetin. Sudah, apa tintetin kata orang sini? Bangkit ya. Apa Bu? Jelangkung. Ya sudah. Jadi kita kalau kita pakai air wudhu, semua kotoran apa? Semua yang kotor, semua kotor. Artinya apa yang kita lihat, yang dari mata, yang dari hidung dengan istinsaknya, ya. Mulut dengan berkumur-kumurnya. Membasuh telinga, apa yang kita dengar, apa bisik-bisik tetangga, kena air wudhu. Dosa yang dikerjakan oleh telinga, nanti telinga tidak bisa nuntut di hadapan Allah. Karena telinga nanti nuntut di hadapan Allah, karena apa? Tidak dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya. Itulah Pak. Ya. Membasuh tangan, apakah membantu orang lain, apa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, apa melanggar dari perintah Allah. Nuntut juga tangan Pak. Semua panca indera itu akan nuntut pada kita nanti di hadapan Allah. Ya, malah sholat kalau nggak benar, nanti sholat itu datang di neraka Bu. Ya. Nuntut nanti datang sholat itu, assalamualaikum. Karena di neraka Pak, orang itu tidak jawab, siapa kau, siapa ikam, siapa, bukan pian, ikam siapa, oh ikam ini nggak ada bahasa halus. Pian siapa, kalau di sini pian, tapi kalau neraka nggak ada bahasa sopan dan santun. Ikam siapa, oh, siapa ya. Kenapa? Katin apa Ustaz?
Ikam siapa? Ulun dari dulu sudah disiksa oleh Allah, satu pun tidak pernah ada yang bantu. Kok kamu ngaku-ngaku sholat pada saya? Iya, tapi saya sholat bapak, sholat ibu yang tidak ada pahalanya. Kemana pahalanya? Karena sudah nyakitin orang tuh. Hati-hati Pak. Dah, kembali lagi. Ya, maaf Pak, saya sebentar aja Pak, tidak mau lama-lama. Sudah cukup lama ini, sudah capek nggak didengar. Yang kecil sudah bercanda, ibunya sudah cerita sendiri. Saya tidak lama Pak, sebentar. Kedua kalinya sholawat ya, kedua kalinya sholawat serta salam. Marilah kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menuntun kita, Nabi telah membawa kita, dibantu oleh Nabi, kita disadarkan oleh Nabi cara dekat kepada Allah. Kita kalau tidak ikut cara Nabi, kita pun akan sia-sia. Siapa lagi yang akan diikuti kita kalau bukan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpamanya di daerah kita ada, saya Islam tapi Islam saya Nabi Isa, keliru hidup. Dulu zamannya Nabi pernah terjadi Pak ini Pak, maaf ya sekalian, maaf. Pernah saya punya nenek Bu, punya mbah di Katol, punya mah di Katol Pak. Waktu peristiwa Sampit, Sambas, peristiwa Sambas, yang banyak dari Katol orang Sambas. Waktu peristiwa Sambas, ada orang datang Pak, ya datang, ya sudah, datang, ya sudah, salam, ya. Selamat pagi, sudah. Mbak saya ngerti Pak, perempuan Bu, mbak saya ngerti. Loh, kok ini selamat pagi pakainya kerudung, bukan jilbab Bu, kerudung ditutup. Yang bapaknya pakai baju koko, bukan baju si koko Pak, baju koko. Apa Ustadz ya baju koko Pak Ustadz ya? Iya, kayak Pak Ustadz yang tengah ini, yang pakai kerah Shanghai ya, baju koko. Dilihat sama mbak saya, oh iya bapaknya pakai baju putih, mungkin ini Islam. Sudah, singkat cerita, rumah mbak saya itu ada masjid. Begitu ada komandang adzan masuk waktu duhur, mbak saya nawarkan, bukan nawarkan, yang si bapak sudah adzan, saya mau ke masjid, kata si bapak itu. Sudah, terus ditawarkan sama mbak saya yang perempuan, Ibu kalau mau sholat nanti saya antar untuk ngambil air wudhu. Malah si ibu ini jawabannya lain. Apa? Maaf Bu, saya Islam tapi Islam saya Nabi Isa. Kaget mbah saya. Wah ini bukan kita. Apa ini? Oh iya, sudah namanya tamu Pak, nggak mungkin diusir keluar, nggak mungkin Pak. Ya kalau kambing yang masuk Pak diusir. Sudah Pak, lahnya kok ada? Oh iya, berarti Islamnya waktu Nabi Isa ya, waktu Nabi Isa itu bukan Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita ikut Islam Nabi Isa keliru hidup dulu zaman Nabi Isa. Kalau sekarang Islam kita harus Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Nah, jadi kata kembali, berapa banyak Rasulullah itu membimbing kita sampai kepada sekarang. Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu karena ketaikan ini kami mohon maaf atas kelancangan kami. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Jadi kami di sini akan menyampaikan dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum bihillah hayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu adalah milik Allah. Intubdu ma fi anfusikum, apapun yang kau tampakkan, autufuhu yang kau samarkan,
yuhasibkum bihi, Allah menghisap kepadamu bihi, sebab perbuatanmu itu. Jadi apa yang kita kerjakan, apa pekerjaan yang nampak kepada orang lain, kalau pada Allah mesti kelihatan. Makanya yuhasibum bihillah hayaghfir, Allah Maha tahu. Hayaghfir lima yasha, apakah diampuni oleh Allah, wa yu'adzimu, apa yang diazab oleh Allah. Nah, ya. Jadi mesti kelihatan oleh apa? Jadi berarti apa? Kita dilihat. Nah, makanya selama hidup ini, makanya kalau masuk ke madrasah akan tahu. Kenapa? Di madrasah mesti, dimanapun madrasah, apa anak kita madrasah di mana, apa madrasah di Izzul Islam ini, akan dididik bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggiring umat mulai dari masalah yang kecil. Apa? Pertama begitu masuk ke madrasah, ketika masuk sifir, apa sifir sih di bimbingan anak kecil, PAUD ya kalau di ya, bagian yang PAUD, umpamanya yang PAUD umpamanya. Begitu masuk ke madrasah, pulang dari madrasah, orang tua itu mesti nanya. Kalau masih di PAUD, begitu anak biasanya teriak, "Bu," apa kalau di sini? "Mak," ya. "Mak, di mana apa? Di mana pian? Di mana kau apa pian? Di mana? Hah? Di mana pian?" Gitu. "Mak di sini mana? Di sini mana?" Lah. Sebelumnya sekolah ya begitu, tapi begitu masuk ke sekolah PAUD, begitu pulang, ya. "Assalamualaikum, Mak, di mana pian?" Berarti masih ada assalamualaikumnya. Sebelumnya belum ada assalamualaikumnya. Ya, ya sudah. Lo tiap pulang sekolah kita mesti ngontrol kan begitu, Pak. "Nak, dapat apa tadi dari sekolah?" "Iya, Mak, dapat doa makan." "Gimana suaranya doa makan?" Lo ngiding jelek ngerti gak nih? Apa nak? Doa makan. Mumpung tak terima. Mumpung tak terima. Ayo doa makan. Wah. Apa? Waduh. Ya. Sudah. Bisa jawab. Kalau bisa jawab nggak kasih hadiah. Apa? Nggak baca doa mungkin. Doa mati tidur. Ya sudah. Jadi Pak, kalau setiap anak pulang sekolah atau berangkat sekolah, "Mak, saya mau berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah." Berangkat sekolah. Begitu pulang sekolah, "Assalamualaikum, Mak." Lalu ditanya, "Dapat apa dari sekolah?" Biar yang kata sampai ke atas. Apa dia kelas berapa dilihat. Jadi kalau lina mambu istuli utami makarimal ikhlak, dilihat kalau sudah agak besar sedikit bisa dilihat dari tingkah laku. Ya. Apakah dia semakin bersih? Apakah dia semakin dari pulang sekolah tinggal apa? Buku pelajaran atau kitab pelajaran tinggal ditaruh, kata orang Madura kayak tape. Apa tapai? Cara kita apa tapai? Apa kata sini, Bu? Sama tapai. Ya kayak tapai. Begitu taruh, masuk sekolah, tinggal besok sekolah, tinggal ambil lagi. Berarti tapenya sudah mateng. Ini. Jadi pulang sekolah sudah semakin coba semuanya. Begitu pulang panggil sebentar, kan sebegitu, Pak. Nah, ini dapat apa?
Dilihat apa kalau anak perempuan sudah bisa dandan, ya sudah bisa apa berkaca, apa kataran sini apa Pak Ustad, apa cepon reng matur bisa tenten, lah tenten macam mana Pak, memperbaiki jilbab keco abis sa jilbab, kapan mare pasang peniti balik boleh. Gimana Pak ya? kalau sudah pakai jilbab ya miring-miring, sudah jilbabnya miring lagi, takut ada yang enggak. Nah ini sudah harus hati-hati Bu. Masalahnya apa? Lah anak ini berarti sudah tahu malu. Kalau sudah tahu malu, semakin hati-hati orang tua ini. Siapa? Malu pada siapa? Apakah malu kepada ilmunya? Apakah malu kepada orang tua? Apakah malu pada laki-laki yang dia senangi? Nah, ini apa? Tapi hati-hati. Nah ini yang repot ini Pak nih. Apalagi kalau sedang datang pakai pecek nama PCX. Yang datang pecek kata orang Madura. Nah hati-hati, enggak Pak, itu anaknya Abah. Oh enggak apa-apa, hati-hati. Nah siapa itu? Ananggut teh haram. Mun ananggut teh mun anang Abah teh ngate. Mun anang Abah teh ngate, mun ananggut teh haram. Nah ini yang repot ini Pak. Apalagi anak Abah itu pakai PCX, napa NMIC, XMIC. Lah ini ya Pak, spesial. Karena terjadi Pak di Madura Pak, ada orang singkat cerita, saya yang sudah janji nggak mau ngawin, nggak mau lama-lama. Jadi di Madura ada Pak, begitu sudah dikawinkan Bu. Ya, begitu sudah dikawinkan, ya, begitu sudah dikawinkan, ya mungkin si suami ini habis begitu langsung berangkat kerja. Maklum, tenaga kasar Bu. Singkat cerita, suatu ketika suami itu enggak kerja. Begitu dilihat anaknya, sudah mandi besar. Sudah mandi besar, sudah. Duh, Dek, kok rambutnya ndak basah? Memangnya mandi besar rambutnya harus basah? Alah, nih Bu, lah ini. Berarti gimana ini Pak? Siapa yang salah? Tetap orang tuanya Pak. Kalau belum mengerti toharo, jangan terburu-buru dikawinkan. Berarti apa? Begitu sudah, kalau perempuan enak, begitu umur 8 tahun ya, 8 tahun pas 9 tahun datang bulan, macam-macam ya. Ada kadang-kadang 10 tahun belum datang bulan ya. Ya, relatif kalau sudah datang bulan. Nah, ini orang tua jatuh sudah cepat manggil anak ini. Kenapa? Tahu-tahu saya, ya sudah. Ah, gitu Pak. Orang tua yang harus melalatenin apanya? Harus diteliti. Nah, ini kan. Takut kejadian kayak ini. Kalau sudah kejadian kayak ini sudah begitu dikawinkan, ternyata anak ini mengabaikan hadas besar. Artinya yang harus mandi besar, ternyata ini tidak mengerti pada hadas besar, mandi besar. Lah ini yang sangat dikelirukan. Akhirnya Pak, begitu pertanyakan siapa yang salah, tetap orang tuanya yang salah Pak. Ya, kalau anak ini sudah berjalan bertahun-tahun tidak mengerti toharoh sampai meninggal, seperti Ustadz tadi, siapa sambutan? Ustadz, Kiai Fauzi, kata Kiai Fauzi tadi, orang tuanya yang tanggung jawab. Wah, kebagian dosanya. Apapun dosanya anak, begitu dia sudah akil balik, sudah balik, ternyata dosa yang dikerjakan oleh dua. Jadi dosa itu kalau bapaknya sudah meninggal, belum tahu, kalau anaknya belum mengerti toharoh, semua masuk kepada bapaknya ini Pak.
Yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini Pak. Kembali kepada orang tua, Pak. Ibu tidak ada tanggung jawab, Bu. Karena ibu apa? Karena ibu sudah cukup ketika ketika melahir, ketika nyusu. Kalau ibu nanti di hadapan Allah masih punya tanggung lagi, ibu ini anakmu, kata Allah enggak dipanggil lagi, Bu. Sudah cukup ketika mengandung, ketika melahirkan, ketika menyusui. Bagaimana kita menyusui? Pernahkah ibu berpikir, nak kalau mau nyusu jangan di tempat orang, di nama ramai orang. Ampun cek, aduh kudu anu abit iki, ampun kulo petro pastor. Pon ten suarana. Pon tiga tok ning tumpah geger lagi. BA yang apit lagi kula. Makan pon tiga ngantuk kula. Saya ngantuk sebetulnya, Bu. Saya kan tadi jalan-jalan, maklum orang Madura datang ke Kalimantan kan jalan tuh sampai kemana namanya tuh tak tahu. Sampai ke sini belum istirahat, Pak. Saya kira awal dimulai, ternyata agak malam juga. Ya, ngantuk. Ya, seandainya bukan janji saya nggak datang ke sini, Pak. Bukan apa. Saya kalau dengan acara begini saya lebih takut, Pak. Karena apa? Ingat kata bapak saya, hati-hati nak, apa yang kamu sampaikan mesti sama Allah akan dikembalikan. Kau menerangkan perkara sabar, kau akan diuji dengan kesabaran. Kau menerangkan ketakwaan, kau akan diuji dengan ketakwaan sesuai dengan apa yang kamu katakan. Ya. Semua kita orang tua, siapapun orang tua, mesti akan kembali kepada kita. Tidak akan lepas, Pak. Jadi cobaan Allah itu bukan berarti cobaan Allah lalu Allah ngasih karena ini bukan, Pak. Tergantung kelasnya. Orang mesti mampu dicoba oleh Allah. Kadang-kadang ya Allah aku ndak mampu ini. Masa kok tega? Allah nggak dolim. Sama dengan sekolah. Sekolah ini kelas 1 mau masuk kelas 2 diuji dulu. Kalau lulus ujian pelajaran kelas 1 dia akan naik kelas 2. Begitu kelas 2 masuk kelas 3 diuji dulu pelajaran kelas 2. Kalau lulus pelajaran kelas 2 dia akan naik. Seperti yang tadi tampil apa? Ada sawiran juga yang bilang. Sumbangan berarti Bu, Ibnu Sabil, bukan sawiran. Kalau sawiran itu dangdutan. ya, dah. Jadi kembali lagi apa yang akan kalian sampaikan. Ya, jadi kita ini, aduh, apa ini? Kok nerangkan cobaan saya ini? Jadi cobaan itu, Pak, bukan cobaan itu nggak ada kelasnya. Kalau cobaan saya berat, tidak, Pak. Sebetulnya kita mesti namanya cobaan. Ya. Namanya cobaan, siapa ini dicoba oleh Allah itu berarti mesti mampu karena kelasnya. Makanya kita beribadah kepada Allah biar berhati-hati menghadapi cobaan. Bukan semata-mata itu adalah Allah mendolimi kita. Justru kita sendiri yang mendolimi diri kita sendiri. Gitu loh. Makanya beribadah kepada Allah. Ya sudah. Jadi kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi. Jadi tanggung jawab orang tua si bapak ini dunia akhirat, Pak. Makanya si bapak, si ibu harus ngerti. Karena apa? Si ibu selama di dunia mendidik, dalam artian si bapak berangkat kerja, si ibu di belakang mendidik anak. Kalau ibu ndak ngerti, ya kata orang di mana ini, begitu 14 tahun kawin. Di sini begitu, Bu. Ndak ada. Ya, jangan sampai ada, Bu. Ya, akhirnya banyak janda-janda, Bu. Ya karena kecil, Bu, melawan pada suaminya nggak tahan karena anak kecil juga. Ya maklum, Pak, ketemunya di PCX. Ya DP ada. Ini harus dikawinkan. Kalau tidak dikawinkan bahaya daripada berzina. Waduh, nih gawat, Pak. Daripada berzina itu tembeng itu berarti bertembengan benikro beres tembeng. Pak tembeng kebi sama mau ditimbang daripada ketimbang nanti akhirnya berzina. Waduh, ini makanya orang tua harus selalu dampingi anak-anaknya. Beni Pak Torot ajar TV bukan lalu kita biarkan belajar sendiri. Ya gitu lah.
Ya udah, hadirin sekalian yang kami muliakan, kembali kepada apa yang kami sampaikan. Jadi oleh karena itu Pak, selama perjalanan dalam pendidikan, orang tua harus selalu ngontrol, Bu. Bagaimana anak ini? Pulang dari sekolah, ya enggak salah lama-lama kalau ditanya, "Nak, dapat pelajaran apa hari ini?" Nah, minimal kita kalau sudah bertanya kepada si anak, mereka merasa dikontrol. Akhirnya apa? Berhati-hati dalam belajar. Kalau ndak pernah ditanya, bukunya kayak tape, ya sudah, selesai belajar lempar. Kalau enggak, udah naruhnya di mana nggak tahu. Begitu dilempar sudah. Begitu si ibu sibuk ini, akhirnya tidak ada yang tidak ada yang menempatkan buku-bukunya. Akhirnya si bapak juga, bapak sudah capek dari mana, akhirnya apa? Menata lagi buku-buku anaknya yang telah dilempar kemana-mana sama anaknya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kembali jadi oleh karena itu, jadi anak kontrol anak itu sebetulnya, Pak. Jadi akan tahu, oh anakku sudah kelas 4, pelajarannya apa. Jadi bu harus tahu, nah pelajarannya apa. Minimal umpamanya kita belum sempat sekolah di madrasah, begitu kita ngontrol pelajaran anak, minimal kita juga tahu, kan begitu Pak. Ya kalau iman kan al insanu ibnul mujtama, berarti manusia itu tergantung pada lingkungan. Kalau bapak ibunya ngontrol pada pelajaran anak, anak pun akan berhati-hati kepada ilmunya. Sambil digiring sama orang tua, sambil digiring sama ibu, sambil digiring sama bapaknya. Bapaknya ngontrol apa? Kelas berapa kau sekarang? Ikam, oke, ikam. Apa pada anak? Ikam rapian. Kalau bapak bahasa sopan berarti pian. Nah, pian sudah kelas berapa? Berarti pelajarannya sudah belajar apa? Sesuaikan dengan pelajarannya. Nih, kalau anak sudah dikontrol, dia semakin berhati-hati, kan begitu sebenarnya. Nah, kembali lagi. Karena Pak, yang repot kalau sudah anak tidak peduli dengan sholatnya, Pak. Gimana? Nakil barata fi urmihi. Orang kalau mengabaikan sholatnya, kalau orang lalai pada sholatnya, yang selalu menunda-nunda sholat, Allah cabut barokah hidupnya, Bu. Akhirnya apa? Kita tidak pernah menikmati, takut. Takut apa? Kita punya apa? Semua yang kita miliki, kita tidak menikmati akhirnya. Padahal apa? Wa intar tobil maksumi muna'amah. Biar kita menjadi orang yang menerima pada pemberian Allah. Berarti apa? Kita jaga sholat sebetulnya, Pak. Manfaatnya sholat, siapa yang sholat, siapapun yang ada sekitarnya barokah. Ya, seperti dalam kodak konot wa barik lana fi ma a'tait, kan begitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kau kasih mudah-mudahan barokah, kan begitu, Pak. Nah ini barang konot wa barik lana fi ma a'tait. Apa yang dikasih ini barokah. Kalau orang yang sholat, wah malah dalam keterangan ada Pak, kalau satu yang sholat, berapa rumah sekitarnya nih kebagian barokahnya. Minimal berhati-hati. Kalau orang yang sholat akan memperhatikan orang lain. Jadi faidah sholat. Jadi apa yang kita kerjakan, kalau sholat yang kita kerjakan mesti ada manfaat. Apa faidahnya sholat? Berarti kita akan dekat kepada tetangga. Semakin dekat, jadi hubungan kepada Allah minta, kepada tetangga kita berhubungan baik. Makanya mintalah lewat sholat, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu sholat. Apa yang kita minta? Wah, dalam ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina warhamna wandur ilaina warhamna wandur ilaina. Ya ilahi wa maliki anta ta'lamu kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin wastighali. Ya ilahi wa maliki, wahai Tuhanku, wa maliki, wahai raja di atas seluruh raja yang ada di dunia ini. Anta ta'lamu, engkau maha tahu, kaifa hali, keadaanku, apa yang aku inginkan, apa yang kami butuhkan, apa yang keinginkan. Kalau kita, nah ini dah, wa bima qad halla qalbi, goyahnya, bingungnya aku ini,
Bingung napa? Apa yang kita bingungkan? Wa bima qad halla qalbi, kemana kita mencari solusi? Hanya kepada Allah, Bu, minta lewat sholat. Berarti Isra Mi'raj ini atau sekaligus Lailatul Musamahah ini kita harus tahu dari tahun kemarin bulan Rajab ke tahun sekarang bulan Rajab ini, berarti kita kehilangan umur 1 tahun. Selang umur 1 tahun, apa kita semakin tambah taat kepada Allah, apa kita semakin durhaka kepada Allah? Kita sendiri yang tahu. Nah, itu Pak. Berarti apa? Semakin famanu amirhu naqisu fil khalqi. Berarti apa? Semakin kita ditambah umur kita, mungkin kita fisik sikat semakin dikurangi. Kayak apa? Ilahilas tulir firdausi ahla. Wa umrina kisum fi kulli yaumi wa dambi zaidun kaifahtimali. Jadi dosa kita bisa bertambah. Jadi umur bertambah, dosa pun bertambah. Bagaimana kita menghitungnya? Dengan dosa-dosa. Abu ulaka binikmatika ngalayya wa abu ubidembi. Kami sadar ya Allah nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku pun sadar dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Loh ini Pak, ini sebetulnya kan kembali kepada situ. Allah Maha tahu. Kalau kita sholat, kembalikan wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kan gitu. Orang yang takwallah, kalau kami mengukur takwallah itu istiqomah jaga sholat 5 waktu. Itu Pak. Kalau istiqomah sholat 5 waktu, al istiqomah itu ainul karomah. Orang yang istiqomah itu sebetulnya orang aslinya orang yang keramat, karomah, punya karomah. Apa? Istiqomah. Sulit menemukan orang yang seperti itu. Berarti apa? Kalau jaga sholat 5 waktu, tidak mengabaikan sholat, tidak lalai pada sholatnya, apapun kesulitan kita mesti ada jalan keluar Pak. Ya, apapun sholatan kita, kesulitan kita mesti ada jalan keluar. Ya, jaga sholatnya. Apa anak-anak kita sulit menghafal, minta kepada Allah lewat sholat. Ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wafi'afini wa'fu'ani. Di mana kita yang ruwet, di mana kita yang semakin galau. Ya. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, kalau kita kembalikan kepada sholat, iyakah na'budu wa iyakah nasta'in, insya Allah mesti ada jalan keluar Pak sebetulnya Pak. Makanya sholatlah, mengadulah lewat sholat. Ya, jangan pas tahajud Pak, sholat tahajud tiap malam tapi subuhnya kesiangan, keliru. Sholat tasbih tapi sholat maghribnya nggak seset lagi lah. Nggak napa seset lagi lah nih Bu. Ya, capung cebok. Apa capung cebok ini? Kayak capung cebok. Gimana capung cebok? Cet kayak ayam makan cuma makan jagung. Cek. Waduh, keding bi hamidah. Jak siapa nyebut engkau iku bi hamidah. Lah ini Pak, lah tumak nina nih nanti nuntut Pak, tumak nina dalam sholat nuntut kepada Allah. Ya Allah, saya tumak nina. Ya maaf ya kalau bercanda. Apa nah? Orang ini tidak pernah tumak nina, ya Allah, sembarangan tumak nina. Tolong jangan kasih ampun dia sebagaimana dia menyia-nyiakan tumak nina ketika sholat. Tumak nina Pak. Ya, tumak nina, makanya sholat nanti nuntut juga di hadapan Allah. Rajul, assalamualaikum. Tidak dijawab. Siapa kau? Siapa ikam? Bukan jawab waalaikumsalam karena ahli neraka.
Siapa ikam? Saya sholatmu. Kenapa dari dulu kau tak nampak ketika aku sakaratil maut, ketika aku dalam alam barzakh, apalagi ketika aku di padang mahsyar, kau tidak pernah menampakkan? Ya, karena aku sholatmu yang tidak ada pahalanya. Kemana? Karena sombong kepada orang tua. Emak, ya Bu ya. Aduh, kalau sudah marah sama orang tua. Lah ini mah hati-hati. Orang tua tidak mungkin marah sama anak, orang tua tidak mungkin dendam sama anak. Kalau anak dendam sama orang tua, banyak efek dari dendam sama orang tua. Akhirnya apa? Semua amal ibadah ditolak oleh Allah, Pak. Ya. Orang tua, makanya kita bimbing sama anak, ya, dibimbing anak itu. Begitu belum makan, belum mandi, belum makan, bagaimana pelajarannya anak itu, kita harus teliti, perhatikan anak itu. Kalau anak merasa diperhatikan, dia tuh akan berhati-hati. Mama saya nampaknya memperhatikan saya, berarti saya harus berhati-hati dalam pelajaran. Karena apa? Kalau dia diperhatikan, dia akan berhati-hati. Kalau dia tidak diperhatikan, dia tidak akan pernah berhati-hati. Akhirnya apa? Semua yang kita katakan akhirnya gaul. Begitu gaul, Pak, hilang orang tua sudah. Nak, potong rambutmu. Apa bapak nih tak gaul? Ya, bapak tak gaul. Terjadi di Madura, Pak. Bapaknya sedang bengong, tidak rokok. Apa kata anak? Bro, tidak merokok. Wah, bapak sudah bahasa bro lah ini, Pak. Hati-hati ini. Sebetulnya kecolongan orang tua kalau anak sudah berani ngomong bro kepada orang tua, walaupun itu sifatnya bercanda, gurau, tapi sudah melampaui batas, Pak. Loh malah ini, loh bro, gak ngerokok, nih rokok. Wah, waduh, pas bahasa bro nih bahaya, Pak. Lah ini, Pak, ini dimana kita akhirnya harganya seorang bapak. Kalau sudah anak tidak menghormati bapak, ini bahaya. Apalagi rambutnya sudah merah, Bu ya. Anak rambutnya warna 3, Bu. Merah, apa? Ungu, apa lagi itu? Apa ya? Kuning ya. Warna, Pak. Iya. Ini bahaya, Pak. Saya pernah, Pak. Teman anak saya datang ke rumah, temennya itu rambutnya sudah warna 3, masih kecil waktu kelas 5 SD, Pak. Begitu datang anak saya itu, waduh, bingung saya, Pak. Ada teman saya yang ngomong, apa kata teman saya? Mas, bilang mas saya, itu sampean ngomong 10 kali, teman yang rambutnya warna 3 ngomong sekali, dia akan nurut sama temannya. Takut saya, Pak. Waduh, gimana caranya nih? Harus saya dekati anak ini. Sudah hati-hati, waktu itu masih kelas 5 SD. Saya dekati, Pak. Ya alhamdulillah, akhirnya dia tuh apa? Teman yang rambutnya warna seperti itu nggak datang lagi ke rumah, Pak. Saya khawatir juga. Gitu, Pak. Repot juga kalau sudah seperti itu, Pak. Kalau sudah bahasa bro kepada bapak. Nah, nikah. Nah, hadirin sekalian yang kami muliakan. Jadi kesimpulan penyampaian kami pada malam ini, marilah kita sekalian, Pak, ya, kita kejar anak kita. Karena apa? Tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Harta mesti dikasih oleh Allah. Dengan sifat rahmannya, siapapun kita, apakah kita orang yang taat, apakah kita orang yang durhaka, dijamin oleh Allah hidupnya. Tapi gaya hidup Allah tidak menjamin, kan begitu, Pak. Hidup dijamin oleh Allah, apapun mesti akan dikasih oleh Allah. Tapi urusan akhirat, kalau kita tidak berbuat, kalau kita tidak mengerjakan, tidak akan pernah dikasih oleh Allah. Makanya kejar apa tanggung jawab kita? Didikan anak, mendidik anak, membimbing anak, menggiring anak, agar supaya menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua, juga kepada Allah, juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi yang terakhir, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang barokah. Kita juga dijadikan rumah tangga yang barokah. Anak istri kita barokah, rizki kita barokah.
sehingga kita tergolong dengan para aulia, para solihin, para syuhada, sehingga kita nantinya menjabat tempat yang mulia di hadapan Allah. Amin Allahumma amin. Barangkali hanya ini dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.